CNN Indonesia Newscast, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan segera mensosialisasikan protokol adaptasi tatanan baru kepada masyarakat. Presiden juga menginginkan adanya penambahan tim gugus tugas dan pihak keamanan untuk membantu menekan kurva penyebaran COVID-19 di daerah yang jumlah kasusnya masih tinggi. Yang kedua, saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini ya sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun. Pemerintah mulai bersiap menerapkan pola tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah mulai merumuskan protokol kesehatan masyarakat secara bertahap, namun sejumlah ahli memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memutuskan penerapan new normal, mengingat kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia belum sepenuhnya menurun. Untuk mengetahui bagaimana rencana pemerintah dalam merancang protokol di tatanan kehidupan baru atau new normal, kita akan langsung berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selamat malam Pak Suharso. Selamat malam. Terima kasih Pak waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Saya akan langsung saja, pemerintah mendengungkan berkali-kali, bahkan tadi Presiden juga sudah menyampaikan dalam konferensi pers tentang pola tatanan kehidupan baru Pak atau new normal. Apa sebetulnya indikatornya, dasarnya Indonesia, negara kita sudah bisa menerapkan new normal Pak? Ya, itu pertanyaan yang menarik sekali. Jadi new normal atau kenormalan baru, kenormalan baru. Jadi pertama kita mengikuti protokol WHO untuk mengurangi pembatasan atau memperketat pembatasan dalam rangka mengendalikan epidemiologi ini. Jadi itu yang pertama. Dan kalau itu kita bisa kelola dengan baik, ada hitung-hitungannya, maka kita boleh melonggarkan atau mengurangi, menyesuaikan. Nah, kata yang patut mungkin menyesuaikan. Kalau menyesuaikan itu artinya kalau ada perkembangan yang baik, nanti saya jelaskan perkembangan yang baik itu seperti apa, maka silakan dikurangi. Tetapi begitu perkembangannya ternyata kurang baik lagi, maka diketatkan. Nah, baik dan tidak baik itu kondisinya ditentukan ada pada 3 hal. Yang pertama adalah jumlah orang yang dites, surveillance. Jadi kita ingin tahu surveillance. Selama ini kita ada namanya orang ODP dan PDP. ODP dan PDP itu sebenarnya tidak dikenal oleh WHO. Kita menggunakan kata-kata itu untuk menyatakan bahwa seseorang itu melakukan kontak pada orang yang terinfeksi. Kemudian kita cari tracing sehingga ada kluster-kluster. Ya. Dan ini yang kita namakan PDP atau ODP. Kalau PDP lebih khas lagi, yaitu orang-orang yang patut diduga dia itu COVID, ya, karena gejalanya mendekati COVID. Tapi bisa saja dia itu ternyata tipes, bisa saja dia itu batuk, atau bisa juga dia TBC. Nah, untuk memastikan PDP dan ODP itu terinfeksi atau tidak, maka harus dites. Sekarang kapasitas kita untuk melakukan tes itu sudah naik, sudah tinggi. Kemarin sudah bisa 12.000. Malah hitungan Bappenas seharusnya ke depan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden 10.000 itu kita bisa lipat 2 lagi, bisa sampai 20.000 per hari dilakukan, atau 140.000 per minggu. Penting saya katakan dalam satuan minggu karena itulah satuan yang dipakai oleh oleh WHO. WHO itu mensyaratkan tesnya itu 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Nah, sekarang penduduk Jakarta itu misalnya ada 10 juta, maka yang dites harus 10.000 orang per minggu. Nah, berapa orang yang sudah dites di Jakarta dalam 12 minggu terakhir ini? Harus 10
1000 kali 12, 120.000. Kenyataannya hari ini 133.000. Artinya di atas standar yang diinginkan oleh WHO. Ya. Nah, yang kedua adalah jumlah tempat tidur yang tersedia dalam artian semuanya lengkap, peralatan medisnya lengkap, ya kan, ventilatornya ada APD untuk para perawat di sana, untuk para dokter, ya. Kemudian jumlah tempat tidur ini yang tersedia, yang available, itu harus mencukupi kalau terjadi pertambahan kasus, dikurangi yang sembuh dan dikurangi yang wafat, itu harus lebih kecil dari jumlah tempat tidur yang sudah tersedia. Di rumah sakit ya Pak ya? Jakarta memenuhi. Nah, terakhir, dan ini yang menggambarkan yang nomor 3 dan nomor 2 itu adalah apa yang disebut dengan R0 pada waktu T atau RT, yaitu effective productive number. Effective productive number itu harus di bawah 1. Nah, Jakarta sekarang sudah di 0,9. Mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan, Jakarta itu bisa mempertahankan. Nah, kalau 3 hal ini dipenuhi, Jakarta itu eligible untuk dikurangi. Gitu. Pak Suharso, Anda dari tadi mengatakan bahwa itu DKI Jakarta. Bagaimana dengan daerah lainnya? Karena mengingat penyebaran COVID-19 di Indonesia ini menyebar hampir di 34 provinsi kita. Artinya bukan hanya di DKI Jakarta saja. Nah, ini bagaimana? Daerah-daerah mana saja yang sudah memenuhi kriteria, 3 kriteria yang tadi Bapak sebutkan, Pak Suharso? Ya, memang 3 kriteria ini berbeda-beda di setiap daerah. Itu harus diakui. Hari ini jumlah yang dites seluruh Indonesia 264 ribuan. Separuhnya ada di Jakarta. Jakarta memang epicentrum dari penyebaran COVID-19. Nah, beberapa daerah itu tingkat surveillance-nya sudah bagus, tetapi ada tingkat surveillance-nya rendah. Contoh, yang lalu 124 kabupaten kota itu dinyatakan tidak daerah hijau. Nah, tetapi kenyataannya hari ini tinggal 110. Artinya 14 akhirnya juga ada COVID. Artinya yang dites itu menunjukkan benar-benar ada COVID. Nah, siapa tahu di 110 itu hasil tesnya itu belum ada atau tesnya itu sangat kurang gitu. Oke, Pak Suharso, ini kan dari Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan apakah mereka akan memberlakukan ataupun menerapkan pola tatanan baru atau new normal. Tapi sudah ada satu provinsi, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah mengumumkan akan menerapkan pola new normal tanggal 1 Juni besok. Apakah kemudian Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi 3 kriteria tadi, Pak Suharso, yang Anda sebutkan? Provinsi Jawa Barat kalau dihitung berdasarkan Provinsi Jawa Barat dalam arti luas, ya RT-nya atau artinya itu, efektif productive number-nya itu memenuhi syarat. Tetapi kalau kita lihat per kabupaten per kota, tidak demikian. Misalnya, Kota Bekasi memang di bawah 1. Ya, tapi Kabupaten Bekasi belum, kan begitu. Kota Bogor itu di batas angka 1, dan Kabupaten Bogor belum begitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir semua daerah itu. Nanti pasti Jawa Barat memilih daerah mana, Kota Bandung misalnya, Kota Bekasi, ya silakan nanti kita hitung. Nah, tugas Bappenas adalah membantu menghitung yang didasarkan dari data-data yang tersedia dari gugus tugas. Agar kebijakan itu didasarkan pada argumentasi basic scientific yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, Mbak. Apa sebetulnya alasan pemerintah? Apakah faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan pola new normal, dan bagaimana sebetulnya secara teknis nantinya penerapan new normal di lapangan yang sudah dirancang oleh Bappenas? Kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Tetap bersama kami.
masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melalui sambungan Zoom. Pak Suharso, saya akan lanjutkan tadi sebelum break saya sudah bertanya bahwa banyak ahli Pak Suharso yang meragukan bagaimana pemerintah menerapkan pola tatanan hidup baru atau new normal ini dan banyak ahli juga yang mencurigai bahwa ini salah satunya faktor ekonomi yang mendorong pemerintah untuk segera menerapkan pola new normal. Jawaban dari pemerintah apa Pak Suharso? Saya kira itu sah-sah saja ya. Tetapi pertama begini, kita tidak sendiri di dunia. Hampir semua negara-negara di dunia, karena mengingat vaksin itu lama, belum tentu kapan, ya kan. Maka semua bersiap-siap bagaimana dancing with COVID. Dan sekaligus melakukan hammering terhadap kenaikan yang terinfeksi. Jadi itu ditekan sedemikian rupa supaya dia bisa melandai. Nah, pada saat dia melandai, kita sudah mencoba hidup bersama COVID. Nah, kita dancing with COVID ini menjadi sesuatu yang baru gitu. Nah, maka kita harus susun protapnya, prosedurnya seperti apa gitu. Pak, tapi faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting ya Pak ya? Yang mendorong bahwa kita harus dancing with COVID, hidup bersama dengan COVID seperti yang tadi Bapak sebutkan? Karena mau tidak mau tidak ada pilihan begitu. Jadi gini, kita ini dalam rangka untuk mempersiapkan pemulihan ekonomi tentu. Jadi kita mengambil start yang cukup gitu sehingga kalau kita sudah dalam posisi yang siap, saya kira jauh lebih baik dibandingkan kita tidak siap sama sekali. Jadi kita memang harus menyiapkan sesuatu yang semuanya serba baru gitu. Dancing with COVID, hidup bersama COVID seperti yang Bapak sebutkan, nanti protokolnya di lapangan teknisnya akan seperti apa Pak? Karena ini masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak yang bingung akan seperti apa sih hidup bersama dengan COVID begitu Pak? Ya, pertama ada protokol kesehatan. Tadi protokol kesehatan itu nanti disusun oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kami juga men-suggest misalnya pokoknya di setiap kerumunan akan terbentuk kerumunan dihindari. Kemudian pasar-pasar seperti apa, di mal-mal seperti apa, di masjid seperti apa, di gereja seperti apa. Semua tempat-tempat yang mengundang kerumunan itu ada pembatasan-pembatasan sedemikian rupa yang diatur secara prosedur lewat apa yang dikenal dengan protokol kesehatan atau protokol COVID. Nah itu yang harus kita disiplin jadi sekarang. Nah juga harus menjadi pengetahuan umum bagi publik bahwa mari kita sama-sama menurunkan angka R0 itu ya dengan disiplin yang tinggi. Jadi masyarakat diminta untuk berjaga-jaga, jangan sampai R0-nya sudah baik, sudah di bawah 1, tiba-tiba kita tidak disiplin, maka terjadilah ledakan gelombang kedua, dan itu kita hindari. Pak Suharso, bicara soal kedisiplinan masyarakat untuk nanti memasuki fase tatanan hidup baru, kabarnya salah satu protokol yang disiapkan oleh pemerintah adalah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak disiplin dalam penerapan pola hidup new normal. Itu betul Pak? Kasih bocoran sedikit Pak. Iya. Saya kira mesti ada sanksi ya, sanksi, dan itu berlaku hampir di seluruh negara-negara di dunia, dan undang-undang kita juga mengatakan ada sanksi ya. Undang-undang karantina kesehatan itu ada sanksi. Jadi saya kira itu hal yang biasa supaya untuk menegakkan benar-benar kita jangan seperti menegakkan benang basah gitu loh. Itu kan jatuh terus. Jadi kita memang harus ada tiang penyangganya sedemikian rupa orang benar-benar diberi pengetahuan, kemudian dengan pengetahuan itu dia memahami keadaan dan kemudian dia bisa bersikap. Hasil kajian Bappenas sanksinya ini akan seperti apa Pak? Apakah kemudian seperti negara-negara lain ada denda yang diberikan kepada masyarakat atau sanksi pidana penjara akan seperti apa Pak? Saya kira itu ada di dalam peraturan undang-undangan. Saya kira saya kita perlu bahas itu, ada peraturan undang-undangan untuk itu. Tapi saya kasih contoh saja.
Di Singapura kalau Anda tidak pakai masker dan ketahuan pertama kali, Anda didenda $300 Sing. Oke. Begitu Anda kedua kali ketahuan lagi tidak menggunakan masker, maka Anda didenda 1.000 Oke. Singapura dolar. Tetapi kalau misalnya ketiga Anda ketahuan lagi, maka akan diputuskan oleh pengadilan. Nah, kita belum tentu kita seperti itu, tetapi kita akan melihat contoh-contoh di berbagai negara. Australia juga melakukan hal yang sama. Jadi kedisiplinan ini penting sekali untuk kita semua, bukan untuk pemerintah, tapi untuk semua, untuk seluruh Indonesia. Oke, tapi menurut pemerintah apakah kemudian masyarakat kita mampu mendisiplinkan diri seperti contohnya ada sanksi di Singapura, kemudian di Australia, karena kalau kita melihat ke belakang Pak, pada saat pelaksanaan PSBB beberapa bulan ke belakang ini, masyarakat kita belum sepenuhnya sadar. Bagaimana dengan tatanan pola hidup baru ini? Apakah kemudian pemerintah sudah mengantisipasi kalau masyarakat tidak sedisiplin itu juga Pak Suharso? Ya, kita antisipasi karena itu kita akan turunkan aparat keamanan di bawah untuk benar-benar kedisiplinan itu bisa ditegakkan. Nanti saatnya kalau sudah terjadi pelonggaran yang baik secara masif orang sudah mulai sadar, saya kira secara perlahan-lahan tentu hal seperti itu tidak diperlukan lagi. Tetapi untuk awal-awal kita juga akan melakukan tes di beberapa tempat, bagaimana menjadi contoh. Dan kalau sudah menjadi contoh yang baik, mudah-mudahan dia bentuk-bentuk itu bisa diikuti, patternnya bisa diikuti oleh daerah-daerah lain yang juga akan melakukan pengurangan atas PSBB. Oke, Pak Suharso, ini saya ingin penegasan saja, 4 daerah, 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Jawa Barat yang pertama tanggal 1 Juni besok, Sumatera Barat, Gorontalo, DKI Jakarta, dan 25 kabupaten kota lainnya. Artinya 4 provinsi tersebut akan menjadi percontohan untuk pola tatanan hidup baru, begitu Pak? Begini, saya tidak dalam posisi untuk menjawab itu. Otoritas itu ada di gugus tugas. Jadi gugus tugas yang akan menjawab, ini daerah ini oke, daerah ini belum. Bappenas hanya membantu menghitungkan. Ya, menghitungkan atas 3 kriteria yang saya sampaikan itu. Nah, itu nanti yang digunakan oleh gugus tugas, dan kami bisa mempertanggungjawabkannya itu secara saintifik dan argumentatif, karena metode yang kita pakai itu adalah dipakai di 138 negara, termasuk Amerika Serikat yang menggunakan untuk memantau 54 negara bagiannya. Oke, Pak, kalau sektor-sektornya, sektor apa saja Pak sebetulnya yang akan diprioritaskan pemerintah untuk diterapkan pola tatanan hidup baru? Kalau kita kemarin melihat Presiden Jokowi meninjau stasiun MRT, kemudian pusat perbelanjaan di Bekasi, artinya memang sektor-sektor itu yang akan diprioritaskan untuk dibuka perlahan begitu Pak Suharso? Iya. Pasti sektor-sektor yang ketika jam kerja itu turun drastis sekali. Kita ingin mengembalikan jam kerja sedemikian rupa secara bertahap. Karena kalau kembalinya jam kerja berarti orang-orang yang ter-PHK misalnya bisa kembali ke bekerjanya lagi dan seterusnya, dan itu yang kita harapkan. Oke, artinya sektor-sektor itu, tapi ada juga yang menanyakan bagaimana dengan sektor di tempat ibadah, kemudian dan juga sekolah, apakah Tadi kan itu? saya sudah sampaikan bahwa protokol-protokol itu ada. Jadi masuk masjid seperti apa, masuk gereja seperti apa, masuk wihara seperti apa. Semua yang sifatnya kerumunan itu ada protokolnya. Jadi masa mau dibuka masjid nggak dibuka, itu kan nggak masuk akal. Jadi harus dibuka, tetapi protokolnya itu ada berdasarkan lokasinya, kerumunan, jumlah kerumunan yang ada yang terbentuk dan seterusnya. Jadi masing-masing itu pasti punya conditionality berdasarkan karakter dari tempat-tempat itu. Oke, Pak Suharso, apa antisipasi pemerintah nih Pak jika terjadi kemudian gelombang kedua pada saat pemerintah sedang menyiapkan masa transisi menuju ke pola tatanan hidup baru ataupun new normal? Apakah kemudian akan dihentikan menuju ke masa transisi new normal ini sampai menunggu kurva nanti melandai, Pak? Ya, tentu begini, ini kan sifatnya dinamis. Sekali lagi sifatnya dinamis. Kalau situasinya mungkin dan baik semua dan masyarakat paham betul apa yang harus dikerjakan, ya kita akan terus dan kita akan dancing with COVID terus. Sampai kemudian dinyatakan bahwa pandemi itu berakhir, vaksin ditemukan, obatnya itu.
Tetapi kalau kita misalnya tidak disiplin, tidak mengikuti protokol-protokol itu, kita bisa naik turun. Hari ini dibuka, minggu depan ditutup, besok dibuka, minggu depan. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Itulah sebabnya kita mengajak masyarakat untuk memahami keadaan ini dan kemudian mereka sama-sama memberikan kontribusinya bagi kita semua. Oke, artinya itu situasional, nanti tergantung bagaimana kurvanya, apakah kemudian suatu daerah memenuhi standar-standar ataupun persyaratan yang tadi sudah dibuat ataupun diterapkan oleh WHO dan dihitung oleh Bappenas begitu ya Pak Suharso ya? Betul, betul sekali. Keputusan akhirnya akan diputuskan pada saat pengajuan PSBB. Kita masih ingat sekali bahwa kepala daerah menyampaikan ataupun mengajukan kepada gugus tugas dan juga Kementerian Kesehatan dan gugus tugas serta Kementerian Kesehatan lah yang memberikan izin. Apakah nanti untuk penerapan menuju ke new normal ini akan diserahkan kepada kepala daerah dengan persetujuan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan? Teknisnya seperti apa, Pak? Teknisnya adalah yang mengizinkan, itulah yang nanti akan mengizinkan kembali, mengurangi atau tidak mengurangi. Oke. Ya, jadi kalau kemarin minta PSBB diizinkan, kemudian sekarang PSBB-nya mau dilonggarkan, kemudian nanti sekarang kan otoritas yang mengeluarkan itu adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan bilang belum bisa, ya belum bisa. Oke, artinya masih nanti menunggu hasil dari penglihatan ataupun penilaian dari gugus tugas dan juga Kementerian Kesehatan begitu ya Pak ya. Oke. Sekali lagi peranannya begini, Kementerian Kesehatan itu yang punya otoritas tadi berdasarkan undang-undang, kemudian habis itu yang juga melakukan cleansing terhadap data, biasanya semua itu disatu padukan di gugus tugas. Bappenas adalah untuk menghitung data itu. Kementerian yang lain saya kira end user atas data yang sudah di cleansing dan sudah dianalisa sedemikian rupa menghasilkan profil untuk setiap daerah itu seperti apa. Bappenas tidak dalam posisi untuk mengatakan daerah A atau daerah B, daerah C itu boleh melonggarkan atau tidak melonggarkan. Oke, Pak Suharso terakhir mungkin pesan kepada masyarakat karena masyarakat ini di luar sana masih bingung begitu, masih ketakutan apakah kemudian dengan new normal ini semuanya akan bisa beradaptasi, semuanya masih bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan begitu Pak ataupun imbauan Pak. Ya. Saya tidak tahu, mungkin contoh yang baik itu apa? Anda berenang atau belajar berenang. Belajar berenang itu kan pertama-tama pasti takut tenggelam, takut sampai akhirnya Anda bisa punya metode, kemudian semua gerakan itu bisa menjadi satu. Atau Anda belajar naik sepeda. Naik sepeda masih anak-anak itu kan suka jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Sampai akhirnya menjadi satu antara kognitif dan afektifnya sehingga dia bisa benar-benar naik sepeda dengan baik. Maka kita dancing dengan COVID akan begitu juga. Kita keluar harus bawa sanitizer, harus bawa masker, kemudian kita harus jaga jarak. Nanti lift pintunya akan beda, akan terbatas jumlah orang yang di dalam situ. Kita sudah mulai sabar, kita harus hitung waktu yang benar dan seterusnya. Antri mesti benar. Jadi menurut saya ini secara mentally kita memang harus berubah sikap kita. Dan saya kira bangsa kita bangsa besar dan mampu. Oke, artinya masyarakat dan juga pemerintah akan bersama-sama gitu memulai tatanan hidup baru bagaimana kita dancing ataupun hidup bersama dengan COVID-19 dan semoga pemerintah kemudian bisa meyakinkan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa menepikan indikator kesehatan masyarakat itu yang pertama ya Pak ya. Terima kasih sekali Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini dan Korea Selatan mulai kembali membuka sejumlah sekolah pada Rabu waktu setempat. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda.